Guys, dulu tuh aku pernah mikir yang namanya pelayanan itu pasti kita harus ambil peran dalam ibadah gitu di aktivitas gereja. Tapi ternyata hari ini aku baru paham kalau yang namanya pelayanan itu artinya kita melayani Tuhan. Gak harus yang kayak kita punya andil apa dalam kebaktian hari ini. Apakah sebagai pemusik atau sebagai penerima tamu dan lain sebagainya, atau yang ada di belakang layar gitu, ngurus proyektor dan lain-lain. Ternyata pelayanan itu sederhana banget ya. Cuman kita menjadikan orang-orang yang membenci kita tidak membalasnya tapi selalu menebarkan sukacita aja, itu ternyata merupakan bagian dari pelayanan kepada Tuhan. Dan aku baru sadar sekarang, kayak wow, selama ini aku kemana aja. Terus ya aku keinget misalnya kita setiap hari melayani Tuhan gitu. Kita aktif kegiatan di gereja, termasuk juga setiap ibadah di gereja itu kita gak pernah absen. Tapi ketika perilaku kita tidak mencerminkan apa yang kita pelajari atau apa yang kita dengar pada saat ibadah, itu sama aja kayak sia-sia. Kayak mending kamu gak usah ibadah aja sekalian. Meskipun ya ibadah itu bagian bentuk dari kita memenuhi panggilan Tuhan, ya mana tahu kita bisa berubah gitu kan. Tapi apalah arti ibadahmu kalau kamu masih menyepelekan sikap pertobatan? Apalah arti ibadahmu kalau kamu gak menerapkan apa yang kamu dengar pada saat ibadah itu di kehidupan sehari-hari? Jangan jadikan ibadah itu hanya sebagai ritual. Karena kalau berbicara tentang ritual, kita gak usah nyembah Tuhan, sembah aja yang lain. Ini kan kalau tentang ritual. Kalau kamu merasa kalau menyembah Tuhan lalu doa kita tuh lama terkabulnya, dan kamu merasa kayak padahal aku udah ibadah loh, itu artinya kamu menjadikan ibadah itu sebagai ritual. Kamu merasa kayak kenapa proses kamu lambat, padahal setiap ibadah tuh saya udah bawa ini ke dalam doa, saya sudah minta ini dalam doa. Satu hal yang harus kita ingat teman-teman, doa itu artinya berkomunikasi dengan Tuhan. Isi doa itu bukan hanya sekedar permintaan, bukan hanya sekedar permohonan, tapi bagaimana bentuk kita untuk berbicara kepada Tuhan. Kita memanggil Tuhan supaya hadir dalam diri kita, supaya kita tuh bisa ngajak ngobrol Tuhan, bukan hanya sekedar meminta. Dan ketika kita berdoa, satu hal juga yang harus kita ingat, doa itu bukan untuk memaksa Tuhan. Doa itu kita minta ke Tuhan teman-teman, bukan maksa. Jadi kalau misalnya 1 tahun, 2 tahun, 3 tahun penantian tak kunjung juga Tuhan kabulkan permintaanku ini, jadi apalah arti ibadahku selama ini kepada Tuhan gitu. Sering kali kita mikir hal-hal yang demikian tanpa kita sadari, kita menjadikan ibadah itu sebagai bentuk ritual, bukan sebagai pelayanan, bukan sebagai keinginan hati kita supaya iman kita itu bertumbuh. Sebenarnya mungkin Tuhan lebih tertarik ya untuk mengubah sifat kita, mengubah karakter kita dibandingkan harus mengabulkan apa yang kita minta itu. Dan percaya aja, kalau Tuhan udah mengabulkan, itu akan lebih dari apa yang kita minta. Jadi jangan pernah jadikan ibadah itu hanya sebagai ritual, dimana kamu harus berdoa misalnya sehari 15 kali pun, kalau iman kamu gak bertumbuh, itu semua sia-sia. Jadikanlah ibadah itu sebagai bentuk kita berkomunikasi kepada Tuhan, menyembah Tuhan. Itu yang paling utama. Kalau teman-teman perhatikan dalam doa Bapa Kami itu strukturnya itu pertama tuh kita menyapa Tuhan dulu, mengucap syukur, baru keinginan kita, entah minta berkat atau permohonan, baru ampunilah dosa, minta pengampunan dosa, dan yang terakhir adalah penutup. Jadi dalam doa itu ada struktur. Bukan hanya sekedar kayak, saya hari ini mau berdoa tanpa menyapa Tuhan, tanpa mengucap syukur. Kita ingin minta dan pada saat itu juga harus dikabulkan secepatnya. Kayak wow, egois sekali kita ini ya.